Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita wa sallamta wa barakta wa an'amta ala nabiyyina Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kaum muslimin, para santri, para asatizah, para tenaga pendidik PPIT Imam Syafi'i, sidang jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah besok kita liburan, berlibur, baik santrinya, baik tenaga pendidiknya. Maka pada kesempatan siang yang singkat ini, khatib ingin memberikan sebuah pesan atau nasihat terkhusus untuk khatib pribadi, karena berlibur nanti semua gerak-gerik khatib tidak akan dilihat oleh santri lagi. Juga kepada para asatizah, karena perilaku mereka tidak akan dimonitor oleh santri juga. Kemudian kepada para anak-anak, adik-adik dari santri, karena kalian tidak akan dimonitor oleh para asatiz. Mudah-mudahan nasihat yang akan khatib sampaikan bermanfaat dan menjadi bekal ketika liburan nanti. Pertama, khatib mengawali dengan sebuah perbedaan kondisi kita dengan kondisi orang di luaran sana. Adik-adik kelas 7 minimal sudah setengah tahun di pondok ini, sudah berbagai ilmu diajarkan oleh asatizah. Bahkan mungkin ami-ami security sering menegur jika ada kemungkaran-kemungkaran. Maka kondisinya sudah berbeda dengan teman-teman yang antum nanti temui di luar. Para asatizah, ada yang mungkin sudah mengabdi di pondok ini, belajar bersama Ustadz Abu Fairuz yang lebih lama dari umur santri-santri kelas 7, belasan tahun di sini. Maka kondisi kita tidak sama dengan orang-orang yang tidak punya ilmu. Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah, apakah sama orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu? Konteks ayat ini sebenarnya sedang memuji orang-orang yang punya ilmu. Allah memuji orang-orang yang punya ilmu. Tapi khatib ingin mengambil sudut pandang lain. Orang berilmu yang bermaksiat itu berbeda kondisinya dengan orang yang tidak berilmu. Dikuatkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab, di mana Allah mengingatkan istri-istri Nabi. Kata Allah, wahai istri Nabi, kalau kalian melakukan perbuatan keji, kalian berzina, yudha'af lahal 'adzabu dhi'fain, maka Allah akan melipat gandakan azabnya, dosanya 2 kali lipat. Maka ketika nanti malam tahun baru ada sekelompok remaja tanggung datang ke sebuah kafe, tangan kirinya ada rokok, di atas mejanya ada khamr, ada minuman bintang, sama-sama menikmati live musik sampai dini hari, sungguh dosa mereka tidak sama. Karena sebagian mereka adalah santri PPIT. Tidak sama orang yang berilmu ketika berbuat maksiat dengan orang yang tidak memiliki ilmu. Kata Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, orang yang bermaksiat sedangkan dia punya ilmu, yudha'af lahu, akan dilipat gandakan, li'annahu 'asa min ilmin, karena dia bermaksiat padahal sudah memiliki ilmu.
Yang kedua, dan ini sering terjadi oleh para santri, berhenti untuk FOMO. Ana yakin sebagian mungkin mengerti istilah FOMO ini, fear of missing out. Mudahnya adalah kita merasa ketakutan ketinggalan sebuah tren. Kita merasa tidak diterima oleh circle kita, pertemanan kita, ketika kita tidak mengikuti suatu yang viral. Jadi kita terdorong untuk latah, ikut-ikutan. Bisa kita pastikan, semua tren media sosial sampah semuanya. Bahkan yang perkara ibadah pun itu melanggar syariat. Ada tren umroh, kemudian bikin video ada namanya eskalator viral. Itu pun melanggar syariat. Karena bisa jadi kita riya karena sedang umroh, foto di depan Ka'bah, menunjukkan di media sosial, itu pun melanggar syariat. Perkara ibadah saja, tren-tren yang ada saat ini melanggar syariat. Apalagi tren-tren yang sampah, yang bahkan sebagai manusia aja gak layak kita ikut itu. Apalagi sebagai muslim, mukmin, santri, ustadz, gak layak diikuti. Wa in tuti aktsara man fil ard yudilluka an sabilillah. Jika kalian semua mengikuti kebanyakan manusia, maka mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Sudah, tren video jedak-jeduk, tren foto di story dengan angel atas sambil pegang rokok atau vape. Apa ini? Sampah ini semua. Kalian dengan teman kalian bisa jadi berbeda dosanya. Mereka mungkin gak tahu kalau rokok itu haram, vape itu haram, tapi kalian semua tahu. Manil tamasa ridwan nas bisa khotillah, siapa saja yang mencari ridho manusia dengan cara membuat Allah marah, sakhitallahu alaih, sungguh Allah akan murka kepadanya. Wa askhatu alaihin nasa, dan Allah akan membuat manusia ini murka sama kalian juga. Berhenti. Ada tren santri rata-rata begitu, mengucapkan ulang tahun, selamat ulang tahun ke teman, baik dengan happy birthday, baik dengan barakallahu fi umrik, baik dengan +1. Apa ini? Wallahi kalian tahu itu hukumnya haram. Tasyabuh dengan fasad, tasyabuh dengan kufar. Sudah, berhenti. Jangan FOMO. Masih ada waktu ya. Yang ketiga, ada sebuah sabda Nabi SAW yang itu menjadi penghibur bagi kita, orang-orang yang lemah iman, selalu tergelimang dalam dosa, sulit dosa kita lepaskan. Atau mungkin ada dosa masa lalu yang kita sudah bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi sulit untuk dilepaskan. Maka ada sabda Nabi SAW yang menjadi pelipur lara bagi kita. Nabi SAW berfirman, kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Sesungguhnya seluruh umatku itu akan diampuni, terampuni dosa-dosanya, kecuali orang-orang yang terang-terangan berbuat dosa. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan, yang dimaksud dengan mujahirah, orang yang terang-terangan adalah malam hari dia melakukan dosa, Allah sudah tutupi dosanya, pagi-pagi cerita. Kalian selama liburan, ustadz gak tahu kalian bermaksiat, teman-teman kalian gak tahu kalian tahun baruan, tapi datang ke pondok cerita, kemarin saya tahun baruan di kasta, saya kemarin nge-push rank 15 kali sepanjang malam, gak pernah kalah, diceritakan. Padahal Allah sudah tutupi aib itu. Innallaha hayyun sitir. Allah itu maha pemalu
dan maha menutupi aib hamba-hambanya. Yuhibbu al-haya'a was-sitra. Allah sangat cinta dengan rasa malu dan Allah sangat cinta untuk menutupi hamba-hambanya. Maka kalau kalian merasa susah untuk meninggalkan musik, dengarkan saja pakai headset. Jangan bikin note di Instagram sedang mendengarkan musik fulan. Untuk apa? Allah sudah menutupi aib kalian. Jangan dibikin status. Ustadz, syahwat saya tinggi, saya nggak bisa kalau nggak punya pacar. Jangan kalian upload lagi makan bersama. Jangan kalian upload tangan perempuan yang bukan mahram kalian sentuh, kalian posting di Instagram. Untuk apa? Sekali lagi, Allah telah menutupi aib kita dan sudah ada jaminan dari Nabi SAW bahwa mudah-mudahan dosa kita diampuni selama kita tidak bangga, tidak terang-terangan untuk memamerkan kemaksiatan kita. Terakhir, menutupi khutbah pertama ini, ana khatib menukil nasihatnya Ustadz Sudi hafizahullah ta'ala kemarin ketika diminta nasihat, di mana beliau mengutip sabda Nabi SAW, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada. Wa atbi'is sayyi'ata al-hasanah tamhuha. Dan ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Dan mudah-mudahan perbuatan baik ini bisa menghapus perbuatan buruk kita. Silakan kalau tidak percaya itu nasihat Ustadz Sudi, nanti ketika liburan cek Instagramnya PP Al-Irtisom. Akan ana post, silakan dia nasihat, ada nasihatnya Ami Aceng juga, itu nasihat Ustadz Sugeng juga ada, itu nasihat yang bisa kalian pegang selama liburan nanti. Demikian khutbah pertama. Aku qouli hadza wa astaghfirullah. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Kaum muslimin, para asatizah, para tenaga pendidik, para santri, semoga Allah muliakan, Allah rahmati. Terakhir, sebelum kita menutup khutbah Jumat pada pekan ini, khatib ingin menasehati diri khatib pribadi dan kepada para santri, juga para jamaah sekalian, agar kita memiliki sifat ghairah atau ghirah, ya, sifat cemburu terhadap syariat ini. Maksudnya apa? Cemburu ketika ada syariat kita yang dilecehkan, ada nabi kita yang dirusak kehormatannya, ada Allah Azza wa Jalla, Rabb semesta alam itu dihinakan. Kita harus punya rasa cemburu, rasa marah, karena Allah dan nabinya pun sallallahu alaihi wasallam punya sifat ghirah ini atau ghairah ini, sifat cemburu ini. Maka kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus juga memiliki sifat ghairah ini, sifat ghirah ini, cemburu, merasa marah, kesal ketika ada syariat yang dinodai. Jangan kita kalah sama langit, sama bumi, sama gunung-gunung, sama makhluk-makhluk Allah yang lain yang mereka juga punya sifat ini. Takadus samawatu yatafattarna min. Hampir-hampir kata Allah Subhanahu wa taala, langit itu terpecah. Wa tansyaqqul ard, dan bumi ini terbelah. Wa takhirul jibalu hadda, dan gunung-gunung itu runtuh berkeping-keping. Anda'u rahmani walada, karena mereka menisbatkan Ar-Rahman itu punya anak. Dulu khatib mengira Allah itu murka ketika ada yang mengatakan Allah punya anak, sehingga langit terbelah, bumi hancur, gunung runtuh. Tapi ternyata setelah khatib baca tafsir Ibnu Katsir, justru langit itu terpecah.
bumi itu terbelah, gunung itu runtuh karena mereka emosi, karena mereka cemburu. Ada orang menghina Rabb mereka, ada agama yang mengatakan Allah punya anak, sehingga mereka marah dan bergoncang dan hampir-hampir hancur. Kata Ibnu Katsir, ta'ziman lirabbi wa ijlalan lahu, itu karena bentuk pengagungan mereka kepada Rabb-nya, juga memuliakan Rabb-nya. Maka kita yang Allah ciptakan dengan ahsanu takwim lebih berhak dan wajib lagi untuk marah, untuk kesal jika ada agama kita yang dinodai. Tentunya kita harus marah dan kesal dengan berlandaskan ilmu. Demikian yang bisa khatib sampaikan. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka ladzatan nazari ila wajhik wasyauqa ila liqa'ik. Allahumma aslih ahwalal muslimina fi kulli makan. Allahumma aslih ahwalal muslimina fi kulli makan. Allahumma adhillal musyrikin. Allahumma a'izzal muslimin wansuril mujahidin al mu'minina fi kulli makan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qumu ila salatikum.